Belum udah di record. Aku nggak guyu. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah Dasar Perlindungan Tanaman dan teman-teman yang berbahagia. Kami kelompok 1 dari program studi agroteknologi kelas G akan memaparkan materi mengenai klasifikasi hama. Sebelum pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 1. Anggota kelompok 1 yang pertama ada Febrian Anas Faris dengan NIM 134210181. Yang kedua ada Siwi Kusuma Rahmawati dengan NIM 134210182. Yang ketiga ada Diva Salsabila Pilisa, saya sendiri dengan NIM 134210183. Yang keempat ada Ramanda Karim Primandika dengan 134210184. Yang kelima ada Galang Novaldi dengan NIM 134210185. Berikutnya pemaparan materi yang pertama oleh Febrian Anas. Untuk Febrian Anas dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Febrian Anas Faris dengan NIM 134210181. Ingin memaparkan materi tentang definisi hama. Definisi hama, binatang yang merusak tanaman yang mengurangi ketersediaan, kualitas, atau jumlah beberapa sumber daya manusia. Yang berikutnya ada klasifikasi hama. Dilakukan untuk mempermudah mengidentifikasi gejala kerusakan yang disebabkan hama. Klasifikasi hama berdasarkan ada 3. Yang pertama ada morfologi, kedua gejala kerusakan, dan yang ketiga ada bagian tanaman yang terserang. Berdasarkan morfologi. Yang pertama ada filum Nemathelmintes. Pada filum ini yang berperan menyerang tanaman ialah kelas nematoda. Tetapi tidak semua nematoda bersifat parasit. Nematoda yang parasit memiliki stylet, sedangkan yang tidak parasit tidak memiliki stylet. Contohnya Melodogene, Pratylenchus, Rhodopolus, dan Globodera. Ciri-cirinya yang pertama ada bentuknya memanjang seperti tabung, yang kedua ada ukurannya sangat kecil, ketiga tubuhnya ditutupi kutikula dan tidak bersilia, yang keempat merupakan hewan simetri bilateral, yang terakhir ada tidak bersegmen. Dan yang selanjutnya ada filum Mollusca. Bekicot merupakan salah satu contoh hama dari filum Mollusca yang merupakan anggota dari kelas Gastropoda. Bekicot mempunyai 2 pasang sungut, yaitu sepasang sungut anterior yang berfungsi sebagai alat peraba dan sepasang sungut posterior yang berperan sebagai mata. Ciri-cirinya yang pertama ada tidak memiliki tulang belakang atau invertebrata. Dan yang kedua ada tubuhnya lunak. Dan yang terakhir ada yang memiliki cangkang dan ada yang tidak. Saya Ramanda Karim Primandika, nomor NIM 134210184, akan menjelaskan film berikutnya adalah film Arthropoda. Pada film Arthropoda, yang berperan sebagai hama ialah dari kelas Insecta dan Arachnida. Ciri dari film ini adalah kakinya beruas, tubuhnya dibagi menjadi 2 atau 3 bagian, dan yang terakhir bersegmen. Pertama adalah kelas Insecta. Contoh dari kelas Insecta adalah semut, kumbang, kepik, dan belalang sembah. Ciri-cirinya tubuhnya terbagi menjadi kepala, toraks, dan perut. Kedua jenis kelamin terpisah dengan fertilisasi secara internal.
memiliki sepasang kaki pada setiap segmen toraks, ada yang memiliki sayap dan ada yang tidak. Berikutnya adalah kelas Arcanida. Ciri-cirinya adalah tubuhnya terbagi atas kepala menyatu dengan dada atau cephalothorax dan perut atau abdomen. Berikutnya adalah tidak memiliki sayap, memiliki 4 pasang kaki, dan tidak mempunyai antena. Ciri-ciri contohnya adalah seperti kutu. Berikutnya dari filum Chordata. Anggota dari filum ini berperan sebagai hama bagi tanaman ialah pada kelas mamalia. Contohnya seperti kera, tikus, babi hutan, musang, dan beruang. Ciri-ciri dari mamalia sendiri adalah berkembang biak secara seksual dengan fertilasi eksternal, memiliki organ pencernaan seperti mulut, faring, usus, dan anus. Tubuhnya ditutupi oleh rambut-rambut halus, umumnya melahirkan kecuali binatang berparuh. Saya Galang Novaldi dengan NIM 134210185 akan memaparkan materi gejala kerusakan akibat serangan hama. Pertama ada filum Nemathelminthes. Contohnya nematoda menyerang bagian akar. Tanaman yang terserang nematoda juga dapat menimbulkan gejala pada daunnya, yaitu mengalami klorosis, tanaman kerdil, daunnya layu dan banyak yang gugur, akar lebih sedikit. Bila parah, maka tanaman akan mati. Selanjutnya filum Mollusca. Kerusakan yang ditimbulkan akibat serangan siput adalah cukup besar. Akar-akar muda, tunas baru, dan kuncup bunga adalah makanan paling lezat bagi siput ini. Gejala serangannya yang pertama terlihat pada batang, tangkai, dan helai daun yang rusak akibat bekas gigitan. Yang kedua, pada batang muda terpotong-potong. Yang ketiga, serangan berat dapat memakan seluruh tanaman. Selanjutnya ada filum Arthropoda. Serangannya merusak daun, batang, dan tangkai pada tanaman. Serangga ini juga menghisap cairan tanaman dari tangkai bunga, sehingga menyebabkan satu tanaman kekurangan hara dan menguning dan perlahan-lahan melemah. Kedua, menyerang tanaman dengan merusak tanaman pada bagian daun dan pucuk. Yang ketiga, daun yang dimakan menjadi berlubang-lubang. Selanjutnya ada filum Chordata. Contohnya tikus. Dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman padi, mulai dari saat pesemaian pada padi hingga padi siap dipanen. Yang pertama menyerang berbagai tumbuhan, menyerang di pesemaian, masa vegetatif, masa generatif, masa panen, dan tempat penyimpanan. Yang kedua, bagian tumbuhan yang diserang tidak hanya biji-bijian, tapi juga batang tumbuhan muda. Perkenalkan, nama saya Diva Sabila Prilisa dengan NIM 134210183 akan menyampaikan materi mengenai klasifikasi hama berdasarkan cara merusak dan tanaman yang terserang. Yang pertama adalah hama penyebab puru atau gal. Hama ini merusak dengan cara menggerek ke dalam jaringan tanaman seperti akar, batang, daun, dan buah. Contohnya yang pertama yaitu nematoda puru akar atau Meloidognia spp sebagai penyebab gejala puru akar pada tanaman tomat, lombok, tembakau, terong, dan lain-lain. Yang kedua ada puru daun atau batang padi, Orseolia oryzae Woods-Mason atau lebih dikenal dengan nama umum hama ganjur pada tanaman padi. Yang ketiga ada puru batang pada tembakau atau Scrobipalpa Pitorimeaea heliopa Low. Yang kedua ada hama pemakan. Hama golongan ini memiliki tipe alat mulut, penggigit, dan pengunyah atau penggigit saja. Penyebabnya adalah kebanyakan hama dari bangsa Orthopetra, kumbang, Coleopatra, dan larva Lepidoptera atau ulat. Gejalanya yaitu terbentuknya lubang, robek, atau hilangnya bagian tanaman yang diserang. Contohnya yang pertama yaitu pemakan daun kedelai, Paedonia inclusa Stahl. Yang kedua ada pemakan daun, batang, pucuk tembakau atau Aglotis sp.
Dan yang ketiga ada pemakan akar, uret, Leucopolis rorida F pada ketela pohon. Yang ketiga ada hama penggerek. Cara merusaknya dengan mengebor atau menggerek pada tanaman tertentu dan memakannya. Hama ini biasanya tinggal di dalam jaringan batang, akar, buah, biji, maupun umbi sehingga dikenal hama-hama penggerek batang, penggerek buah, dan lain-lain. Contohnya yang pertama ada penggerek ubi ketela rambat atau Chilas formicarip F. Yang kedua ada penggerek batang tebu bergaris atau Chilo Sacaripagus Bosch. Dan yang ketiga ada penggerek pucuk jagung Ostrinia nubialis HPN. Perkenalkan, nama saya Sri Kusuma dengan NIM 134210182 akan memaparkan materi berikutnya, yaitu hama penghisap. Golongan hama ini menyerang menggunakan alat mulutnya yang bertipe pencucuk, penghisap, atau penghisap saja. Cara merusaknya dengan menghisap cairan sel jaringan tanaman, sehingga akan mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan atau matinya jaringan tanaman yang diserangnya. Sebagai contoh yaitu penghisap buah coklat, Helopeltis theobromenial. Yang kedua, walang sangit, Leptocorisa oratorius F. Kemudian kutu daun kopi, Cocos viridis green. Kemudian ada hama penggulung. Hama golongan ini merusak dengan cara yang khusus. Biasanya, larva yang baru menetas terus menggulung daun atau pucuk sedikit sambil makan. Hama ini umumnya tinggal dan makan di dalam gulungan sampai membentuk pupa dan pada fase dewasa akan keluar dari gulungan. Contoh hama ini yaitu penggulung daun pisang Erionata L, penggulung pucuk teh Enarmonia leucostoma Mayer, kemudian penggulung daun jambu Adoretus sp. Kemudian ada hama penyebab busuk buah. Gejala serangan hama ini sangat spesifik di mana buah yang terserang akan membusuk. Penyebab busuk buah adalah lalat buah, dan yang menyerangnya adalah larvanya. Larva akan masuk ke dalam jaringan buah, maka akan terjadi pembusukan pada buah, sehingga buah akan cepat gugur. Contohnya yaitu penyebab busuk buah pada belimbing atau jambu, Daucus dorsalis Hen. Kemudian ada penyebab busuk buah semangka atau waluh, Daucus cucurbitae Koch. Yang ketiga ada penyebab busuk buah nangka, cempedak, Daucus umbrosus F. Yang terakhir adalah hama penggorok. Hama ini merusak dengan menggorok pada jaringan daun. Bagian daun yang diserang akan menggelembung dan akhirnya mengering. Contoh hama ini yaitu hama penggorok daun kelapa, Promecotheca cumini belli, dan Lyromyza sp. bawang putih. Itulah pemaparan materi mengenai klasifikasi hama oleh kelompok 1. Sekian pemaparan materi dari kelompok 1. Semoga materi yang kami sampaikan diterima dengan baik dan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.